Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dia Mayasari dengan NPM A1A0210083, kelas 2C, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan kurikulum yang dibuat secara kooperatif, sistematik, dan juga sistematik sebagaimana salah satu cara untuk mencapai suatu tujuan kurikulum. Bila dalam pelaksanaannya dikenal sebagai manajemen berbasis sekolah atau MBS dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau TSP. Materi selanjutnya yaitu fungsi manajemen kurikulum. Dalam proses pendidikan, pelaksanaan manajemen kurikulum harus bisa dilakukan agar perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi kurikulum bisa berjalan secara efektif, efisien, dan optimal. Bila melihat pada fungsinya, manajemen kurikulum memiliki beberapa fungsi diantaranya untuk meningkatkan efisien dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang sudah terencana, untuk meningkatkan equality atau keadilan dan kesempatan kepada para siswa agar bisa mencapai hasil yang maksimal melalui berbagai macam kegiatan yang telah ditetapkan seperti lewat intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler atau rencana pembelajaran yang telah dibuat untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa didik atau lingkungan, untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja pengajar atau aktivitas siswa didik agar bisa mencapai pembelajaran yang tepat, untuk meningkatkan efisien dan efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya yaitu prinsip manajemen kurikulum. Selain fungsi berjalannya kurikulum memiliki prinsip yang harus selalu diperhatikan, terutama saat pelaksanaan. Ada 5 prinsip yang secara umum sudah dikenal di kalangan pendidikan, yaitu yang pertama, produktivitas. Berhubungan dengan hasil yang didapat dalam kegiatan kurikulum, serta pertimbangan bagaimana agar seluruh peserta didik bisa mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan kurikulum yang telah dibuat. Yang kedua, demokratis. Berhubungan dengan proses pelaksanaan yang harus berdasarkan asas demokrasi secara keseluruhan. Yang ketiga, kooperatif. Prinsip yang berhubungan dengan pemerolehan hasil yang diharapkan harus diikuti dengan kerjasama yang positif di antara pihak-pihak yang terlibat. 3. Efektif dan efisien. Melihat efektivitas dan efisien pada berbagai komponen yang ada di dalam manajemen kurikulum seperti biaya, waktu, tenaga, kerja mengaruh visi, misi, dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam manajemen kurikulum. Yang keempat, dalam merancang sistem pendidikan yang baik dan tepat sasaran, ada perlu banyak diperhatikan, salah satunya adalah kurikulum. Sebagai seseorang pendidik, komponen yang berhubungan dengan pembuatan kurikulum seperti tujuan pendidikan, apa materi pembelajarannya, bagaimana metode pembelajaran, hingga melakukan evaluasi harus bisa dipahami dan dilakukan, bukan hanya data, silabus yang sekedar dipatuhi saja. Bila ternyata ada variabel kurikulum yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, artinya kurikulum tidak berjalan secara maksimal. Yang kelima, berdasarkan pengertian yang diambil dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, secara garis besar menyatakan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana, juga pengatur mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang dipakai sebagai pedoman untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran sehingga bisa mencapai tujuan yang telah dibuat.